Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi tentang tutorial jembatan rangka kelas A bentang 40. Melanjutkan dari video sebelumnya, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial untuk optimasi section profil dari jembatan rangka berdasarkan pembebanan SNI 1725/2016 tentang pembebanan jembatan jalan raya. Oke, langsung saja. Dari permodelan sebelumnya, saya akan membuat plot kombinasi sesuai dengan SNI 1725/2016. Teman-teman bisa mencari dokumen ini di website binamarga.pu.go.id. Isinya mulai dari pembebanan, kemudian juga ada lot kombinasi. Seperti ini teman-teman. Ini adalah beban-beban yang kita sudah inputkan di permodelan migas sebelumnya ya. Mulai dari beban mati komponen, kemudian beban mati perkelasan, kemudian gaya yang lain sesuai dengan SNI. Kemudian lot kombinasi itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama kombinasi kuat yang terdiri dari kuat 1 sampai kuat 5 sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian ekstrim, ekstrim 1 dan ekstrim 2. Ini untuk pembebanan gempa. Kemudian untuk pembebanan kombinasi layan mulai dari layan 1 hingga layan 4. Kemudian satu lagi yaitu fatigue. Untuk layan, ini biasanya kita pakai untuk menghitung sambungan baut kondisi slip. Dan juga kemudian untuk fatigue, kita melakukan pengecekan fatigue ya, beberapa komponen tertentu. Oke, kemudian ini adalah lot kombinasi berdasarkan SNI 1725. Seperti ini, mulai dari kuat 1 sampai kuat 5, ekstrim, layan, dan fatigue. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menginput plot kombinasi ini ke dalam migas sivil. Langsung saja saya input mulai 1 dulu. Plot 1, di sini ada berat sendiri dari struktur. Ini gamma P ya. Gamma P ini diperoleh dari nilai di pembebanan SNI di item berat sendiri ya. Kita lihat langsung ke berat sendirinya. Kita cari gamma P. Nah, ini gamma P yang kita masukkan nanti ya. Nah, ini untuk layan, kalau baja 1 untuk ultimate, untuk baja 1,1. Kemudian untuk beton atau slab lantainya, untuk jembatan rangka kita kan biasanya misalnya tipe di tingkat ya. Untuk layan itu 1, kemudian untuk atas ultimate atau kuat itu 1,3 dan sebagainya dan lain sebagainya ya. Untuk beban-beban lain bisa dilihat per item load case-nya ya di SNI. Teman-teman bisa membuka SNI ini dan mempelajarinya terlebih dahulu untuk pembebanan yang harus diaplikasikan ke dalam jembatan. Oke, langsung saja untuk kuat 1 saya terapkan di migas seperti ini. Kita masuk jendela result, kemudian klik plot kombinasi, kemudian kita buat plot kombinasi di jendela general. Oke, langsung kita ketikkan di sini kuat 1. Kemudian filenya add, kita masukkan mulai dari berat sendiri ya teman-teman. Kemudian berat steel deck, berat slab, berat utilitas. Kita buat 1 dulu, nanti tinggal merubah faktornya. Kemudian spal,
Kita akan kita kelompokkan di dekat-dekatnya gini ya, berarti load base misal dead load, kemudian beban mati tambahan, kemudian beban hidupnya. Ini sudah masuk semua, tinggal kita sesuaikan faktor sesuai dengan SNI. Untuk baja tadi kita lihat 1,1 ya. Kemudian untuk steel deck untuk baja kita sendiri 1,1, kemudian untuk slab 1,3 pure di tempat. Itu juga utilitas. Oh, utilitas itu handrail sehingga karena terbuat dari baja kita masukkan 1/1 1 ya. Dan aspal juga sama. Kemudian untuk outlet otomatis tambahan itu nilainya. Kemudian untuk breaking load, UDL dan pedestrian ini termasuk dari live load. Kita lihat lagi di SNI. Nah, dan hidup itu di K1,5. Kemudian angin untuk kendaraan dan angin untuk struktur. Untuk angin untuk kendaraan dan struktur kita masukkan nilai ini ya. Angin ini ya teman-teman, nilainya 1 sama itu. Kemudian tadi untuk suhu tadi 0,5. Seperti ini untuk kuat 1. Kemudian saya langsung berikan contoh yang lain ya teman-teman. Nanti untuk kebutuhan perhitungan sambungan baut dan juga untuk bearing kita masukkan yang lain, masukkan semua. Nya sudah masukkan semua, tinggal merubah. Misalnya kita cek lagi di SNI untuk layan itu 1 semua kecuali kecuali 0,3 di beban angin pada struktur dan juga 1 di angin pada kendaraan. Oke. Seperti ini ya teman-teman untuk kombinasi layar. Kita cek kembali yang kondisi kuat tadi untuk EWL-nya di sini tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada. Oke, begitu untuk kombinasi yang kita inputkan seperti ini ya. Kemudian kita masukkan untuk patiknya yang terakhir ini berdasarkan beban hidup aja. Di sini ada TT, TD dengan faktor 0,75 patik. Oke, untuk kita masukkan di sini oke, 0,75 seperti ini. Oke. eh, kita masih masukkan nilai kuat itu masih kuat 1 ya teman-teman. Kita sebenarnya harus masukkan juga kombinasi kuat lain, misalkan kita ambil aja salah satunya kuat 3, 3 di sini. Atau teman-teman bisa langsung copy dari kuat yang sudah dibuat, kemudian kita klik copy seperti ini. Nah, di sini muncul semua. Tinggal kita sesuaikan lagi untuk nilai kuat 3.
Kita cek untuk kuat 3 load kombinasi apa saja isinya. Kuat 3 itu berat mati. Kemudian ada beban angin. Jadi kuat 3 itu akibat dari efek angin ya teman-teman. Satu akibat dari flow. Ini kita masukkan untuk angin dan struktur 1,4, sedangkan levelnya tidak ada. Jadi untuk level kita bisa hapus saja di sini. Nah, kemudian kita tambahkan beban angin pada struktur sebesar 1,4. Nah, seperti ini untuk kuat 3. Kita geser ke atas, kita kelompokkan kuat 1 dan kuat 3. Nah, kemudian kita bisa menerapkan fitur envelope, yaitu fitur untuk mencari maksimalnya dari kuat 1 dan kuat 3. Jadi hasil dari running desain nanti akan menampilkan hasil maksimal dari kedua platform ini. Caranya kita klik ULS atau kuat max. Kemudian tipenya kita klik envelope. Kemudian kita pilih kuat 1 yang sudah kita buat dan kuat 3 yang sudah kita buat. Oke, load faktornya biarkan 1 dan 1. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita copy ke style design sini dari kombinasi di general yang sudah kita buat. Karena untuk merunning desain profil kita harus berada di style design. Caranya kita klik semua di sini, kemudian kita pilih copy into style design, klik copy into. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat kombinasinya sama dengan di bagian general. Oke, kalau sudah kita close. Kita masuk jendela desain. Nah, di sini saya pilih Astro 2016. Kemudian kita pilih style design. Kemudian kita klik style code. Nah, seperti ini sudah keluar ya, teman-teman, hasil dari running. Di sini kita bisa lihat dari rasio kapasitasnya. Untuk kapasitas nominal akibat bending moment dan gaya aksial, kita bisa lihat di sini member kombinasi dengan rasio pada 0,9 di member nomor 12, yaitu profil 400 400 BIM. Kita juga bisa hubungan langsung dengan permodelan supaya bisa dilihat secara langsung posisi ini di mana. Kita klik di connect model view kemudian centang ya. Nah, di sini posisinya. Kemudian ini ada yang over capacity. Nah, di sini posisi di diagonalnya. Kemudian di sini yang paling besar yaitu di bracing atas. Oke, seperti itu teman-teman. Kita harus memastikan posisi rasio kapasitas di sini tentunya harus kurang dari 1. Begitu juga di bagian shear atau geser. Di sini rasio kapasitasnya masih sangat aman karena masih jauh di angka, masih jauh di bawah nilai 1. Oke, kita bisa melihat di sini di centang. Kemudian kita klik grafik untuk melihat hasil resume dari analisa migas seperti ini. Jadi untuk profil di sini tampil ya sectionnya 400 400 13 21, profilnya seperti ini. Kemudian member yang dipakai untuk desain midas ini juga tampil di sini. Kemudian desain parameter panjangnya, kemudian faktor tekuknya. Dan seperti ini kelangsingan untuk checking result. Ini masih aman sesuai persyaratan dari ASTO 120 untuk kondisi tekan. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu yang membuat kondisi tidak aman, kombinasi dari aksial dan juga bending momennya. Ketika dijumlahkan lebih nilai angka 1. Sehingga kita perlu memperbesar profil section di area sini. Begitu juga profil-profil lain. Untuk lebih detail kita bisa tampilkan di sini detail. Nah, di sini perhitungan yang cukup detail step by step berdasarkan Midas dan ISC
Seperti ini ya teman-teman, teman-teman bisa melihatnya langsung dan mempelajarinya. Oke, kemudian kita akan mengoptimasi atau memaksimalkan section profil di section 2, 3, dan 6, 8, dan 9. Di sini akan kita buat profil tersebut aman. Ini kita close saja. Dimulai dari memperbesar profil nomor 2 sampai 10. Kita akan memperbesar nilai ini. Caranya kita klik kanan langsung di profil tersebut, kemudian saya pakai satuan milimeter. Saya ulangi, kemudian mulai dari nomor 2 ya. Di sini saya akan memperbesar profil, bisa langsung dari tabel yang tersedia, misalkan sesuai profil yang dibesarin ya teman-teman. Kalau di sini saya akan memperbesar secara manual saja, custom size. Saya akan memperbesar profil bagian lebar dan juga tebalnya. Di sini saya akan perlebar menjadi 500. Sebenarnya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Sama. Oke, kita klik yes, kemudian ya. Sama, saya juga akan besar. Jadi kalau custom ini ya teman-teman, di aplikasi kerja nanti akan dibuat sesuai size profil menggunakan komponen plat-plat yang di build. Oke, beberapa profil sudah saya perbesar. Saya akan mencoba running ulang ya. Kita cek kembali analisis. Kita langsung ke skill design. Kita cek skill. Nah, di sini sudah terlihat nomor 2 dan nomor 3 aman ya teman-teman. Kemudian nomor 6 ini pindah ke gesernya yang lebih dari 1. Kemudian nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 ini posisi di pressing. Di pressing ada kemungkinan ini karena faktor panjang tekuknya yang terlalu panjang. Dan kita pendekkan dan nantinya jadwal kita membuat sambungan di tengah-tengah persambungan di sini. Kemudian untuk yang bawah ini, begitu juga end portal. Kalau end portal nanti akan kita perbesar. Jadi untuk kita perbesar fil 6 dan 9, kemudian untuk mengurangi panjang tekuk di profil 8. Oke, kita close dulu. Kita perbesar di section 6. Kita geser, biasanya itu posisi di web ya. Kita langsung tebalkan saja posisinya di web. Kita buat 12. Kemudian untuk nomor 9, kita akan perbesar sectionnya. Nah, ini saya pakai profil pabrikan saja. Kita bisa pakai ukuran, kita coba ukuran juga. Kemudian untuk nomor 1, nomor 8, ini posisi di top dressing. Nah, di sini saya akan mengurangi faktor tekuknya ya, atau faktor panjang tekuk. Kita cek dulu, kita ketikkan 4 untuk melihat panjang bracing itu 10 meter. Saya akan bagi 2 untuk panjang tekuknya karena di sini akan saya tambahkan sambungan nantinya. Caranya kita klik tombol parameter kemudian unbrace length. Nah, di sini saya akan masukkan nilai ini. Kita bagi 2.
sama. Oke, langsung saya apply. Oke, sudah kita coba running ulang ya. Running ulang. Oke, kita cek sekali lagi. Ya, di sini masih ada yang di atas rasio angka 1 ya. Nomor 8 ini posisi di pricing. Kita lihat ya untuk detailnya seperti apa. Di sini untuk tenderness ratio itu masih melebihi dari izin 120. Maka dari itu kita harus membuatnya lebih kaku ya, sehingga nilainya kurang dari 120. Kemudian untuk end portal nomor 9, ini juga lebih dari 1. Juga kalau end portal tidak mengalami tekan ya, end portal itu didesain untuk trending moment. Maka kita akan besar lagi profilnya. Oke, untuk nomor 8 ini kita akan coba melihat oke nilai kelangsungan di sini ya, nilai nilai panjang tepuk di sini. Ini belum terbagi dua ya, kita akan bagi dua lagi ya untuk 10.084 ini. Oke, kita klik tracing di sini. Nanti kita bagi setengahnya ya, dari 10 meter itu sekitar 5.000. 10. Oke, apply sudah teraplikasi ya. Kita coba kemudian nomor 9 atau end portal kita besar aja langsung. Sini pakai profil dekatnya 400 200. Oke, kita running ulang. Oke, langsung fill code check. Nah, kita lihat di sini teman-teman, nilai dari rasio semua member profil sudah kurang dari 1. Maka bisa dipastikan berdasarkan pemodelan ini nilai kapasitas membernya, kapasitas nominal member masih aman. Oke, kita bisa melihat juga eh, still design result. Ini kita tampilkan play. Ini adalah diagram dari still kapasitas. Nilai di kanan ini nilai dari rasio kapasitasnya ya. Ini kita klik Legend untuk menampilkan tanpa saintifik. Nah, seperti ini. Rasio terbesar di 0,91 kita bisa menampilkan value-nya juga. Nah, seperti ini ya. Oke, kita juga bisa melihat di sini berdasarkan lot kombinasi 1 terbesar 0,91, kemudian kuat 3 akibat angin ya. Nah, ini di end portal yang terbesar dan juga fleksibilitas. Kita tadi juga membuat layan batik gitu ya. Kemudian quad max ini dari quad 1 dan quad 3. Jadi diambil terbesarnya. Oke, kalau quad max kita tidak bisa melihat rasio kapasitas di sini ya. Kita bisa melihat gaya dalamnya. Namun kita bisa klik kalau kombinasi di sini adalah rasio kapasitas maksimal dari yang kita desain seperti ini 0,91. Tentunya ini akibat dari WLS tentu. Ini seperti ini teman-teman kemodelan atau optimasi dari eh, pemodelan media sebelumnya sehingga kita dapatkan profil
cari jembatan tangga yang aman. Oke, jangan lupa like, subscribe untuk kita update tutorial berikutnya terkait modelan midas sipil. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.